Nah, kali ini aku mau bicara tentang diet nih. Jadi aku tuh udah melakukan diet dari SMP. Jadi SMP tuh aku gendut banget. Dari SD sih, SD tuh aku kayak 56 kilo. Bayangin anak SD 56 kilo tuh segede apa sih, cewek lagi. Nah, aku tuh mulai kurus-kurus itu pas SMA sebenarnya. Jadi waktu SMP aku udah mengurangi nasi, aku hanya memperbanyak lauk dan sayuran aja. Kemudian di SMA aku juga melakukan hal yang sama sampai di kuliah itu aku ikutan modeling gitu. Jadi aku bener-bener lebih ketat dietnya. Jadi kayak makan buah dan sayurnya itu dibanyakin, no nasi sama sekali. Yang aku makan tuh jagung, kentang dan sebagainya gitulah ya. Nah, terus kemudian setelah aku nikah, terus hamil, aku hamil Tafa itu naik 25 kilo dan hamil Oksa itu naik 23 kilo. Tapi aku bisa balikin berat badan aku ke semula itu di 48 kilo. Tinggi aku kan 160 kilo, 160 kilo, 160 cm tingginya, berat badannya 48, 49 lah mentok. Nah, aku bisa balikin ke berat badan semula aku itu hanya dalam waktu 4 bulan aja. Kenapa bisa? Karena aku langsung diet. Jadi aku 3 hari di rumah sakit karena aku sesar ya. 3 hari di rumah sakit, terus aku pulang. Pas udah pulang, aku langsung lakuin diet. Dietnya kayak gimana? Aku tidak mengurangi ya teman-teman, viewer semua. Jadi kalau namanya ibu mau nyusui itu kan perlu banyak gizi untuk nyusuin supaya asinya lancar, supaya asinya banyak. Jadi aku tidak mengurangi, jadi bukannya makan sedikit apa segala macam, enggak. Jadi aku mengganti semua yang aku makan dengan makanan yang sehat. Yang pertama, aku ganti gula, garam, minyak. Itu udah pasti. Carilah produk-produk diet. Kemudian juga aku ganti karbohidratnya pakai karbohidrat yang berasal dari jagung, ubi, kentang dan sebagainya. Terus juga aku no goreng. Jadi aku pakainya pepes, kukus, grill gitu ya. Ya seperti itulah ya. Nanti mudah-mudahan aku ada momen bisa bikin video masak resep-resep diet ala aku. Aku sharing ini karena banyak banget yang nanya sama aku dari dulu sampai detik ini, dari mau keluarga mau siapa ya, siapapun yang ketemu sama aku pasti selalu nanya, kok bisa sih badannya masih langsing padahal anaknya udah 2 dan segala macam. Padahal dan banyak juga yang komen, iya enak sih kamu soalnya bawaannya emang kurus, jadi pasti kurus lagi setelah ngelahirin. Enggak ada bawaan-bawaan kurus. Aku bener-bener olahraga dan juga diet. Jadi aku tuh bener-bener menjaga pola makan aku. Ya bisa ditanyalah sama orang-orang yang mungkin yang dekat sama aku. Jadi ada momennya aku makan enak itu Sabtu Minggu. Kalau nggak Sabtu ya Minggu, atau nggak Sabtu Minggu ya pokoknya gimana gimana maunya aku ya. Nah, makan enak itu apa? Ya makan di restoran, pesen GoFood, mungkin makan martabak, coklat dan segala macam. Aku suka banget coklat gitu. Nah, karena aku suka banget coklat, aku suka banget ngemil, kalian juga bisa ganti makanan diet itu menjadi cemilan itu menjadi makanan diet. Kan banyak banget nih produk-produk diet dijual di pasaran, cookiesnya lah, mungkin kayak jelly low fat, es krim low fat dan segala macam, itu banyak banget. Nah, aku mengganti dengan makanan itu semua gitu ya. Nanti aku akan sharing lah. Pokoknya hari ini aku akan sharing tentang masa pandemi ini aku naik sekitar 2 sampai 3 kilo. Jadi berat badan aku tuh di 52,5. Padahal aku tuh makan kukusan gitu ya, apa segala macam, tapi kok naiknya cuma sedikit-sedikit kayak cuma 300 gram. Ini nggak biasanya. Biasanya aku makan banyak, makan diet itu seminggu udah bisa langsung turun 1 kilo, tapi kok ini nggak bisa. Dan mungkin karena berpengaruh juga karena aku kurang gerak. Kurang geraknya, namanya pandemi di rumah aja ya, rebahan ya. Aku termasuk pasukan rebahan, jadi cuman tiduran, nonton Netflix, udah selesai. Jadinya mungkin nggak ada yang dibakar. Kemarin aku ada iklan-iklan Flimty ini, kalian tahu nggak sih? Ini aku nggak endorse ya, ini aku review jujur aja. Nah, aku makan Flimty ini kayak sekitar berapa hari lalu ya lah ya. Dan memang ini menurut aku sih ini bagus ya. Maksudnya dia ringan, nggak bikin yang mules banget, udah gitu nggak bikin diare yang berlebihan, nggak bikin mencret dan segala macam. Tapi ini tuh bagus. Jadi dia keluarnya biasa aja kayak pup biasa gitu teksturnya, bukan yang jadi lembek gimana ya, sorry ya kalau misalnya agak jorok pembahasan kali ini. Tapi memang benar, dan aku ngerasa perutnya tuh langsung kayak kosong aja, bersih gitu. Aku juga pernah minum detox dan segala macam, yang detox gitu, tapi kan keluarnya sakit banget ya, jadi perutnya tuh kayak melilit banget, terus langsung dibuang sekaligus. Kalau Flimty ini enggak, yang aku rasain dia kayak ngebuangnya tuh kayak sehari kita bisa 2-3 kali pup, dan intensitasnya tuh kayak normal gitu loh, terus keluarnya juga normal, pokoknya normal lah, ini enak. Cuman mungkin nggak tahu ya, kalau misalnya kata mereka sih ini diminum setiap hari tuh aman, tapi buat aku kayak kalau lagi
susah pup aja gitu. Nah ini bagus juga nih Slim Tea. Apa lagi ya? Oh iya, karena minum Slim Tea ini aku dari 52,5 aku turun jadi 49,5. Jadi ternyata aku makan kukusan selama ini tuh nggak kebuang karena mungkin seratnya kurang, kebanyakan karbo dan segala macam. Yang namanya juga aku bukan ahli gizi ya, aku cuman kayak sok-sokan aja, ya udah aku mau diet terus kukusan aja deh gitu biar nggak gendut. Jadi pas mungkin sampahnya udah numpuk tapi lemaknya nggak ada gitu, jadi pas aku pup itu bener-bener sampah semua yang keluar dan berat badan aku jadi 49 lagi. Nah cuman beberapa kali ini karena aku udah punya Slim Tea, aku jadi males banget untuk diet. Jadi makanan aku udah mulai kotor nih, seminggu ini udah beli martabak lah, jajan-jajan apalah, yang manis-manis tuh udah ini. Nah makanya walaupun aku tetap minum Slim Tea ini kayak 2 hari 3 hari sekali dan membantu juga sih, buang airnya bagus gitu ya, jadi menjaga berat badan juga, tapi aku ngerasa kayaknya aku harus balik lagi nih ke makan makanan sehat, walaupun setiap siang memang aku makan sehat. Nah, oke, diet aku gimana sih? Diet aku jam 9. Jadi aku tuh nggak pernah makan dari bangun tidur sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi aku makan buah atau misalnya cemilan ringan lah, kayak misalnya ya katakanlah kayak Fitbar, cookies WRP dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, terus udah gitu atau apa? Ciayo itu juga aku suka banget. Nah, udah gitu jam 12 aku baru makan siang. Makan siangnya apa ya? Itu makanan diet yang aku tadi sebutin, masaknya diganti garam, gula, bla bla bla. Nah, habis itu jam 3 aku kalau misalnya aku lapar atau apa, biasanya aku ngemil tapi minuman. Jadi kayak Entrasol, Quaker Oat gitu-gitu. Energen lah mentok-mentok, walaupun energen gulanya tinggi. Nah, terus yang penting aku kenyang lah gitu. Terus di jam 5 atau jam 6 itu terakhir aku makannya tuh biasanya apa? Ya yang simpel, kalau pengen asin-asin dadar telur aja pakai apa? Bumbu kaldu yang non MSG. Terus apa namanya? Atau kayak cemilan-cemilan, kue-kue atau roti gandum yang gitu-gitulah. Tapi atau buah lagi, gimana maunya aku lah gitu. Tapi satu kali makan. Jadi jam makan aku itu jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 6. Dah. Kali ini aku mau makan ini nih, namanya Yellowfit. Nah si Yellowfit ini, sorry ya, Yellowfit Kitchen namanya. Jadi aku baru pertama kali cobain catering diet seumur hidup aku. Aku nggak pernah nyobain catering diet seumur hidup aku karena aku bisa masak sendiri, dan aku masak sendiri pun aku turun berat badan. Cuman untuk kali ini aku tuh bener-bener ngiler banget sama Instagram mereka yang kayaknya makanannya tuh enak-enak banget gitu. Makanya aku pengen cobain dan aku pesen yang mingguan. Jadi kita mulai ya makan ya. Nih di sini ada ya, di sini tuh ada tulisannya. Tulisannya itu adalah ayam rica-rica with uduk red. Jadi nasi uduk tapi mungkin nasi merah ya, aku nggak tahu. Oh, red rice tuh. Plus free bakwan jagung. Jadi aku dapat free bakwan jagung, plus di sini juga ada keterangan kalorinya berapa. 464 kalori, proteinnya 42 gram, karbohidratnya 47 gram, fibernya 6 gram, dan fatnya 12 gram. Jadi di sini tuh ada keterangannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau tahu kebutuhan kalori harian kalian tuh berapa, kalian bisa searching di Google, berat badan kalian berapa, tinggi kalian berapa, kebutuhan kalori kalian berapa. Nah, gimana caranya nih kalau ngitung kalori? Kan kita nggak tahu kalau misalnya satu piring itu berapa sih kalorinya, bla bla bla. Aku dikasih tahu adik aku, jadi ada aplikasi Fat Secret. Itu adalah jadi kita bisa searching nih, kita misalnya habis makan tahu goreng, kita bisa searching aja tahu goreng, oh berapa kalori, kita bisa masukin. Nah nanti kalian tinggal download aja aplikasinya, pasti langsung ngerti lah cara kerjanya. Terus gimana dong, kan kalau misalnya kita makan tahu kita nggak tahu itu berapa ratus gram, ya ditimbang. Kalau kalian rajin ya kan, namanya diet, pengen langsing, pengen cantik, ya harus ada usahanya walaupun ribet. Oke, kita langsung makan ya. Nih ada apa aja lah isinya, ini kita lihat. Wow, oh ada kangkungnya juga ya. Ini sebenarnya seperti makanan rumah biasa sih, wanginya enak seperti nasi kotak pada umumnya. Nih ya. Oke, ini ada tumis kangkung, ada bakwan jagung, ada sambelnya, ada ayamnya, dan ada nasi merahnya. Tapi katanya nasi uduk. Ya wanginya sih seperti nasi uduk. Kita coba aja. Oke, ini jam makan siang ya, jam 12. Kok aku jadi kayak ketinggian? Tadi nggak masalah. Oke, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Apakah enak? Kita coba ya. Nasi uduk sama ayamnya.
Mungkin karena makanan diet ya, jadi rasanya juga nggak terlalu kerasa gurih gitu loh. Tambahin sambal deh. Ini ayam merica. Nasinya juga nggak ada gurih-gurihnya, jadi bener-bener cuman kayak nasi merah aja pakai bawang goreng. Ada bawang jagung juga. Enak. Cuman memang tidak seperti ekspektasi aku sih yang enak berasa gitu. Jadi tetap aja rasanya tuh nggak ada. Bukan nggak ada sih ya, kurang berasa lah. Masuk akal sih karena ini makanan diet, ya udah. Karena kalau aku bikin sendiri aku suka berasa. Tumis kangkung. Nggak cuman aku, tapi Adit juga lagi diet beberapa bulan ini, 2-3 bulan lah. Jadi dia udah turun 7 kilo. Cuman hari ini kita baru benar-benar start makan catering diet. Oke, kayaknya cukup sekian aja hari ini. Aku catering ini kan sampai Jumat tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi aku akan videoin setiap hari menunya, aku akan review menunya catering diet ini. Siapa tahu teman-teman juga ada yang mau diet, jadi tertarik untuk beli. Terus aku juga akan timbang nih. Oh iya, aku tadi sebelum makan timbang 50,8, padahal tadi malam sumpah aku timbang 50,5. Aku sebel banget. Kenapa pas bangun tidur 50,8? Aku nggak ngerti aku mimpi apa. Mimpi makan burger kayaknya, jadinya naik 300 gram. Oh enggak deh, aku memang tadi pas habis makan buah jadi timbang. Ya kebayang gak sih habis makan buah timbang terus naik 300 gram, kan kesel ya. Nah udah lah ya, anggap aja sampah, nanti dibuang sama pelinti ya. Jadi besoknya aku akan review menu kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, sampai hari Jumat. Dan aku akan timbang di hari akhir apakah aku turun atau enggak. Mudah-mudahan turun ya. Bye, sampai ketemu besok. Halo, sekarang hari kedua aku makan catering diet dari Yellow Fit. Nah, ini isinya ada kung pao fish with yang chow, fried rice, plus free salt and pepper tofu. Kalorinya 473 kalori, proteinnya 42 gram, karbonya 47 gram, fibernya 6 gram, fatnya 13 gram. Coba ya, lihat ya. Oh ya, yang kanan ini ya, karena aku pakai video yang ngadep sini. Ya itulah. Ini tofunya, ini ikannya, ini nasinya, ada pakcoynya juga, ada bumbu cabenya juga. Oh ya, aku juga lupa kasih informasi kemarin. Jadi Yellow Fit ini bisa kita request kalau misalnya kita nggak mau pakai nasi, maunya pakai kentang atau apa gitu. Nanti dia kasih listnya gitu loh, apa yang bisa kita request untuk diganti. Nah sekarang aku mau tambahin dulu bubuk cabenya ya, karena aku tuh harus pedes kalau makan. Apalagi kan makanan diet kayak gini pasti rasanya kurang tajam ya dibanding makanan-makanan biasa. Jadi kalau pedes itu menurut aku nambah nikmat aja gitu loh. Nah terus udah gitu
Kemarin aku ada ngomongin soal aku diet setelah melahirkan. Nah itu benar, aku diet setelah melahirkan itu langsung diet nggak pakai jeda. Aku masih menyusui dan diet. Nah diet di sini sekali lagi ya, pola makannya tuh diatur, mengatur pola makan. Jadi bukan diet yang makannya sedikit, nggak mau makan banyak-banyak dan segala macam. Jadi aku cuma mengatur aja, no lemak, ganti garam, ganti gula, ganti minyak dengan yang nge-diet, udah gitu masaknya juga dipepes, dikukus kayak gitu-gitu ya. Tapi tetap proteinnya lebih banyak. Jadi kayak misalnya makan daging ayam, salmon, atau misalnya ikan bakar, ayam bakar, beef juga. Biasanya sih aku sukanya ini khas dalam di teriyaki gitu, terus di grill pakai bumbu cabe gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman tanya itu ngaruh nggak ya sama asinya? Ngaruh banget. Kalau di aku ngaruhnya adalah asi aku makin banyak. Jadi waktu itu aku ngelahirin Tafa itu, asi aku tuh banyak banget sampai aku punya 6 anak persusuan karena di freezer aku tuh udah numpuk, sementara Tafa kan nggak pernah aku tinggal, jadi selalu nyusuin langsung dari aku. Nah dia tuh nggak pernah pakai dot gitu, karena memang aku juga pro yang langsung menyusui gitu, no dot-dotan lah pokoknya saat itu. Nah jadi aku tuh punya 6 anak persusuan, jadi asi aku banyak, diserap sama anak, diminum sama anak, juga mengurangi berat badan aku. Udah gitu aku juga makanannya sehat, jadi aku bisa turunin 25 kilo itu dalam 4 bulan. Kalau yang pas Oksa mungkin karena udah hamil yang kedua, akunya juga nggak terlalu sedisiplin yang anak pertama, terus juga asinya juga tidak sebanyak Tafa. Jadi turunnya itu di sekitar 5-6 bulanan aku baru turun 20 kilo, dan sisanya tuh kayak nyicil gitu loh. 3 kilonya tuh kayak nyicil beberapa bulan kemudian lah langsung hilang semua. Nah sekarang kita mulai makan ya. Catering keduanya aku udah ngilap dari tadi soalnya udah, wah ini wangi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikannya. Enak. Nasinya kayaknya bukan beras biasa deh, pasti kayak beras organik atau apa, karena teksturnya beda, dia lebih besar-besar kayak, oh beras coklat bukan sih? Nggak tahu ya. Pokoknya dia teksturnya nggak kayak nasi biasa. Teksturnya seperti beras merah, mirip banget, tapi warnanya coklat muda. Mungkin beras coklat ya. Enak. Habisin aja lah ya, bubuk cabenya kurang pedes sih buat aku mah. Kalau bisa ditanya enak atau enggak, menurut aku sih relatif banget, karena selera orang tuh beda-beda. Kalau aku jujur, aku suka banget sama gurih, manis, dan pokoknya harus berasa, rempahnya harus berasa, bawangnya harus berasa, manis asinnya harus berasa gitu loh, harus nikmat kalau buat aku. Nah kalau ini mungkin karena catering diet, aku juga sama sekali tidak menyalahkan mereka kenapa kok rasanya kayak kurangnya, namanya juga kita lagi di diet gitu loh, pasti dikurangin lah rasanya. Cuman untuk teman-teman Fiora semua yang pengen diet tapi males masak sendiri, yang sibuk, yang mungkin kerja dan segala macam, ini tuh pas banget buat kalian. Jadi kalian gak usah ribet mikirin mau masak menu apa kayak gimana, ini bener-bener variatif banget menu-menunya. Jadi kita yang diet itu berasa kayak nggak diet lah. Nah sekarang aku cobain tahunya ya. Jujur ya, dari kemarin tuh aku lebih suka yang free-nya dari banding. Nah pokoknya aku tuh dari kemarin nih, ada kan free salt and pepper tofu, kemarin aku free bakwan jagung, dia posisinya ada di sini. Nah ini yang enak menurut aku, jadi yang tempatnya ada di sini tuh lebih kerasa gurihnya. Kalau yang ini tuh kayak lebih kehambar, jadi asinnya nanggung, gulanya nanggung. Ya wajar lah, sekali lagi aku bilang ini bukannya nggak enak, tapi wajar, namanya juga catering diet ya, rasanya apa sih yang harus diharapkan gitu ya. Kalau mau makan enak ya di restoran aja kali ya, makan nasi padang aja.
Oh iya, tadi aku nggak sarapan. Kenapa nggak sarapan? Jadi nggak keburu. Jadi tadi tuh aku bikin risoles dulu karena ada yang order, sama mau bagi-bagi hampers ke tetangga sekitar ya, karena mereka juga waktu aku Idul Fitri juga kasih hampers. Jadi ya saling lah, kita saling ya kirim mengirim ya. Biasanya kalau misalnya jam 9 aku enggak apa biasanya kalau aku baru sempet ada makan tuh setengah 11, aku udah nggak sarapan lagi, udah aja langsung menunggu makan siang karena menurut aku nanggung gitu loh. Ini baksonya ya, nggak ada rasanya ya, cuma direbus doang atau kayak dikukus doang, nggak ada rasanya. Tapi aku tuh emang suka banget sih sayuran, jadi mau diapa-apain juga aku suka. Nggak cukup. Nah ini lebih kerasa kayak gurihnya dibanding si ikan. Ini aku review jujur ya, sama sekali aku nggak di endorse ya, aku juga siapa aku lah ya. Aku selalu bilang siapa aku nggak mungkin di endorse sama orang. Jadi aku bener-bener review aja, aku bikin video juga karena aku pengen aja gitu. Kalau ditanya suka makanan hari pertama atau kedua, aku suka hari pertama karena aku suka ayam. Aku kurang suka ikan orangnya. Kalau ayam daging tuh aku makan banget. Kalau ikan itu yang paling aku suka itu cuma ikan salmon, bawal, kembung, gurame. Yang lainnya aku nggak makan, aku kayak jarang makan. Tuna juga aku nggak suka. Ini ikan apa ya? Kayak kenal teksturnya. Kayaknya kondiri deh. Kondiri juga aku suka sih. Tapi kayak harus dicabein gitu loh, bumbu cabai merah yang pedes banget. Oke, sekian ya buat hari ini. Kita lihat besok menu apa lagi yang dia kasih. Halo, hari ketiga. Nah, hari ketiga menunya itu adalah Indian curry chicken with canai bread. Terus dapat free-nya Indian curry potato. Ini salah satu menu yang aku tunggu-tunggu karena di fotonya tuh menarik banget ya. Ada menu diet tapi dia curry chicken. Terus udah gitu kalorinya 477 kalori, proteinnya 40 gram, karbonya 50 gram, fibernya 6 gram, dan fatnya 13 gram. Sama kayak kemarin ya, fatnya 13 gram. Cuman kali ini kalorinya yang paling tinggi dari hari pertama. Hari pertama tuh kayak cuman 460-an, kemarin 430-an, sekarang 470. Gak sabar, ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita makan. Selamat makan siang semua. Wow, wanginya enak banget. Nah, teman-teman juga nih yang mau menu diet tapi pakai menu-menu kari-kari gitu, kalian bisa bikin juga pakai susu almond atau susu low fat, atau bisa juga pakai apa tuh yang bubuk krem apa gitu, nanti aku kasih lihat lah. Nah ini ya, aku dapat sayurannya tumis buncis, kayaknya ini tumis buncis, ini potato curry, ini chicken curry, dan canai bread. Oke, kita langsung makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka banget nih menu-menu India kayak gini.
Jadi ini rempahnya lebih kuat dari menu hari pertama dan hari kedua. Jadi bikin kayak selera makan kita lebih meningkat lah gitu. Enak. Sekarang coba potatonya ya. Baby potato. Chicken curry sama potato currynya bumbunya sama persis, jadi nggak ada yang berbeda. Ini sekarang buncisnya ya, buncis kan bener kan? Enak sih, walaupun nggak ada rasanya, tapi buncisnya kan udah manis ya, jadi seger gitu, enak. Tambahin saus sambalnya ya. Aku nggak tahu apakah ini saus sambalnya homemade juga, mereka bikin sendiri atau yang botolan gitu. Mudah-mudahan bikin sendiri ya mereka. Jadi 100% semuanya diet gitu ya. Canenya enak. Roti canenya enak, aku suka. Sorry Pana. Ini yang aku baru makan, kentangnya kurang matang dikit aja, jadi agak keras. Oke, aku mau bahas dulu. Jadi dari hari 1, 2, 3, yang ketiga ini yang paling enak aku bilang. Jadi kalau kalian yang mau order harian, mungkin bisa pilih menu India ini ya, Indian curry chicken with canai bread. Ini enak karena ininya berasa banget loh, terigu sama menteganya tuh kecium banget. Terus ada gurih-gurihnya juga, jadi nggak begitu hambar. Nah terus aku minumnya ini WRP. Aku sih udah sering banget ya minum WRP ini, udah dari lama minum. Aku nggak tahu ini sebenarnya ngaruh apa enggak, tapi kalau aku minum ini sih aku nggak naik berat badan, tapi juga nggak turun berat badan, bukan yang untuk diet gimana gitu loh. Karena di sini sebenarnya gulanya juga tinggi sih, 16 gram gitu. Tapi ini tuh bisa sedikit mengenyangkan, jadi kalau misalnya kita mau sarapan ini cocok. Nah terus udah gitu, kalau misalnya teman-teman nih yang mungkin aku bisa lah masak sendiri, mau low budget gitu ya, daripada catering ini kan lumayan juga ya harganya. Nah kalau misalnya kalian mau masak sendiri bisa, nanti aku akan share video tentang masak diet ya ala aku. Jadi bahan-bahannya semua bahan-bahan diet, apa aja sih bahan-bahannya, makanya subscribe, nanti aku kasih tahu. Oke. Aku makan dulu ya, sampai ketemu hari keempat. Halo semuanya, hari keempat. Nah ini aku punya 2 box, tapi bukan punya aku dua-duanya. Satu punya aku, satu punya Adit, karena dia juga ikutan catering diet selama seminggu ini. Nah menu hari ini adalah ayam rempah with nyonya herb rice, free-nya tempe penyet. Sambalnya ada namanya sambal sambal embe. Siramkan ke ayam, sambal penyet merah untuk tempe. Oh ini ada keterangannya, jadi sambal mana untuk mana. Nah kalorinya hari ini 460 kalori, proteinnya 42, karbonya 46 gram, fibernya 6 gram, fatnya 12 gram. Fatnya hari ini paling kecil, kemarin udah 13 terus, hari ini 12. Wow, sayur sayur lode dong. Ya, ini ada sayur kayak nih, sayur apa tuh yang kayak buat sayur asem gitu.
Ini ada kayak kuahnya, kuah lodeh, nasinya, ayam penyetnya, dapat sambalnya juga 2, ada tempe. Dia bilang tempe penyet tapi bukan penyet sih, cuman kayak gini doang, tempe goreng biasa. Aku ambil mangkok dulu ya untuk kuahnya ya. Atau nggak usah ya, ini bisa kali ya. Ini nasinya kayaknya beras coklat lagi deh, tapi kayak dibumbuin. Terus ini sayurannya, mungkin di perjalanan kegoyang-goyang jadi berantakan. Ini ayam penyetnya. Ini ayam penyet, bukan ayam penyet. Ayam rempah. Ini ayam rempah. Ini tempe penyet tapi nggak penyet. Ini sambalnya ada 2. Ada petunjuknya kalau sambal yang merah itu untuk tempe. Ini sambal yang merah ini untuk tempe. Sambal yang ini untuk ayamnya. Dan ini kayaknya ada, ini sayur, kayaknya sayur lodeh deh kalau lihat dari warna kuahnya ya. Ya. Oke, makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya enak. Nasinya enak nih pakai kemangi, wangi jadinya. Aku senang banget soalnya sama kemangi. Enak banget. Tuh. Ayam rempah. Jadi kayaknya ayam rempah ini cuma direbus doang atau gimana. Aku cobain tanpa sambal ya. Aduh, nggak ada rasa sama sekali. Ayamnya sama sekali nggak ada rasanya, cuman bener-bener ayam dicuci, nggak ada wangi jahe, bawang putih atau apanya. Bener-bener dia cuman kayak direbus doang. Mungkin rempah yang dimaksud adalah dari sambalnya ini. Nih sambalnya itu sambal bawang. Ya mungkin sambal rempah lah. Aduh, aku paling gak suka kalau ayam ada bau ayamnya gitu loh. Ini tuh bau ayam banget, maksudnya bukan bau ayam gimana ya, kayak bau amisnya ayam gitu. Karena dia nggak dibumbuin, kayaknya nggak dijahein loh. Jadi aku biasanya kalau masak ayam, even cuma direbus doang, ditumis doang atau apa, pasti ayam mentahnya tuh dicuci dulu. Udah gitu kasih jahe dikit, kasih bawang putih dikit, kasih garam dikit. Jadi tuh ada rasa-rasanya. Ini bener-bener kayak cuman ayam direbus doang. Ya mudah-mudahan dengan sambalnya ini membantu jadi enak ya. Ya, jadi si bumbunya itu ada di sambalnya. Aku cobain kuahnya ya, kuahnya lodeh. Kue lodehnya enak. Ini lodehnya enak banget. Kerasa semuanya enak. Sekarang aku mau tuangin sambal tempenya. Apa ya, kok ada pahit-pahitnya ya? Untuk catering hari ini aku nggak suka ayamnya. Menurut aku ayamnya kayak ayam cuma, gimana sih kalian beli ayam terus dicuci terus direbus, dah cuma kayak gitu doang rasanya. Ya menurut aku walaupun diet harus enak sih, tapi nasinya enak banget. Dari semua ini aku suka nasi sama sayur lodehnya enak. Enak banget kuah sayur lodehnya. Nggak apa-apa ya, ini kan review jujur ya. Nasi lagi, nasinya enak, aku suka.
Mungkin saran aja sih buat ayamnya, kalau misalnya dikasih jahe atau bawang putih dikit, udah gitu dikasih garam dikit, kan ada yang garam yang Himalayan salt itu yang pink, atau atau garam nutrisalin yang untuk diet, nggak cuma pure ayam rebus kayak gini doang. Sayang sih, sambalnya udah enak. Ya, mungkin tujuannya harus makan bareng sambalnya. Nah, ini sayur lodehnya enak, kuahnya enak, gurihnya kerasa. Menurut aku ini yang namanya makanan diet enak tuh ini, sayur lodehnya enak. Jadi kalau aku biasanya kalau bikin sayur lodeh diet itu pakai garamnya nutrisalin, gulanya gula kong, atau aku pakai gula merah gitu. Jadi walaupun warna ininya agak kecoklatan, tapi ya menyerupai. Sebenarnya aku pakai susu low fat atau almond, atau yang bubuk kreme apa itulah yang kemarin aku bilang itu loh. Nanti aku kasih lihat nih di sini nih. Pakai ini nih. Enak. Ngomong-ngomong, aku diet ini udah 4 hari ya. Ini hari keempat. Tapi tadi pagi aku bangun tidur, kan aku hari pertama sebelum makan ini aku timbang itu 50,5 gak sih? Ini pokoknya sekian lah ya, 50 berapa. Nah, 50,8. Nah, hari ini aku timbang tadi bangun tidur aku 49,5. Jadi aku 3 hari ini udah turun 1,3 gram. Wow. Ya 300 gram. 1 kilo 300 gram. Jadi si Yellow Fit ini kalau buat kalian yang kurus, males masak sendiri, order deh. Sekali lagi, buat teman-teman yang mau masak sendiri biar lebih hemat, boleh nanti aku akan share ya resep dietnya setelah ini ya, video berikutnya. Tuh, aku seneng banget nih minum air lodehnya, enak banget tuh sampai habis. Hari kelima, aku hari ini lumayan agak sibuk, jadi nggak sempat video-video ganti baju gitu lah ya. Intinya hari ini, video kelima ini aku makan tongseng ayam with shallot brown rice, and ini ada free-nya kering kentang. Kadang bingung sih, dia tuh pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, kalorinya hari ini 460 kilogram, 460 kalori, proteinnya 42 gram, karbonya 46, fibernya 6, fatnya 12. Nah, ini tongsengnya. Ada tongseng ayam. Bentar ya, aku buka dulu ya. Oke, kita cobain dulu tongsengnya. Tongsengnya enak. Dari kemarin yang kuah-kuahannya aku suka, lodehnya juga enak, ini juga enak. Aku suka menu kuah-kuahnya Yellow Fit. Sekarang pakai ayamnya ya. Segar enak. Ini ada dapat keripik kentang. Keripik kentangnya kayaknya digoreng pakai apa tuh yang tanpa minyak? Kok aku jadi lupa ya. Soalnya dia kayak teksturnya nggak berminyak gitulah. Di sini ada sayur rebusan, ada kol ya, kol sama wortel. Enak kok, hari ini aku suka menunya. Dari kemarin sih lodeh sama ini yang paling rasanya enak,
Sekarang mau tambahin sambalnya. Sambalnya tuh kayak ada apanya ini ya. Tuh, cabai-cabainya tuh masih ada gitu loh. Jadi ini sambal pasti bikin sendiri sih kayaknya. Homemade. Kalau kemarin-kemarin kan mereka kasih sambalnya kayak sambal botol gitu ya. Makin segar pakai itu. Tongsengnya enak, aku suka. Kayak kemarin juga lodehnya aku bilang enak. Segar, gurihnya, terus ada ya enak lah pokoknya. Terus ini keripik kentangnya juga nggak berminyak. Sayur rebusnya ya, namanya juga sayur rebus ya, seger ya. Brown rice-nya juga enak. Kalau brown rice itu ternyata lebih enak ya daripada beras merah. Beras merah tuh lebih keras, kalau ini lebih lembek sedikit teksturnya, tapi masih lebih keras dibanding nasi putih. Oke, kemarin sebenarnya aku kepotong sama libur Natal dan Tahun Baru pas mereka libur, jadi menu kelima ini datangnya baru di tanggal 4 harus. Jadi aku tuh kepotong berapa hari ya? 25 sampai tanggal 3 lah pokoknya kepotong. Harusnya kan aku order 5 kali, ya berarti 5 hari berturut-turut, tapi karena kepotong libur jadinya baru datang di tanggal 4. Nah, namanya liburan, makan-makan, tahun baru ya kan? Udah naik lagi sih berat badannya, udah naik sekilo. Tadi aku timbang 50,5, sementara waktu terakhir aku makan ini menu ketiga itu beratnya 49,5 kan. Nah, sekarang aku mau berjuang lagi, tapi nanggung sih, ini udah terakhir. Mungkin sisanya aku akan masak diet sendiri aja lah aku ya. Nah, buat teman-teman yang mau masak sendiri di rumah, gimana caranya masak makanan diet di rumah, ikutin YouTube aku ya yang berikutnya. Oke, bye bye. Terima kasih udah menyaksikan.